Hai, saya Mata Suharman. Hari ini saya dapat kesempatan buat ngobrol-ngobrol bareng Kakak Yulianus Ladung dan juga Om Arben Rambe. Nah, hari ini kita mau ngobrol apa nih, Kakak Ladung? Kita mau ngobrol-ngobrol tentang tren fotografi ya, tepatnya ya. Di 2021, khususnya pada masa pandemi ya, Bang? Nah, itu dia. Disimak video yang kali ini. Hari ini kita mau ngobrol-ngobrol nih pas di penghujung tahun 2020, tahun yang spesial banget ya sebenarnya buat kita semua. Jadi hari ini kita mau ngobrol apa sih, bagaimana fotografi di masa pandemi sekarang ini dan juga nanti ke depannya di tahun 2021 tuh bakal kayak gimana sih. Ya, Kakak Ladung, bagaimana? Ya, sebelumnya saya dan Bang Arben berterima kasih kepada Kakak Marta karena Kakak Marta sudah berkenan mengajak kita kolaborasi di kanal YouTube-nya Kakak Marta yang sudah 100K ini. Akhirnya nyampe 100K juga. Akhirnya nyampe 100K. Moga-moga subscribernya ada yang berhasil atau beruntung mendapatkan giveaway ya, Kak ya. Iya, betul. Nah, seperti yang bilang Marta tadi, saat ini saya, Marta dan juga Bang Arbain itu mau sedikit bercerita lah ya, ngobrol-ngobrol tentang ngobrol santai lah ya sore ini ya. Tentang bagaimana tren fotografi khususnya itu selama masa pandemi dan juga bagaimana proyeksinya, bukan prediksi ya, tapi proyeksinya di 2021 sampai dengan pandemi ini berakhir. Iya. Tadi ngobrol-ngobrol sama Bang Arbain, bahasanya itu bahasa apa Bang sekarang Bang? Orang lebih memilih apa? Saat ini orang sudah mulai meninggalkan bahasa tulis ya. Bahasa tulisan itu kalau Anda baca majalah dan koran, huruf makin sedikit, foto makin banyak. Jadi orang lebih suka bahasa visual daripada bahasa visual. Betul. Dan selama pandemi kita bisa menyaksikan bahwa saya nggak tahu data pastinya, tapi harusnya si pengguna media sosial menjadi lebih banyak gitu kan, dan menjadi lebih aktif ya Bang ya. Di medsos pun gambar, video, dan foto lebih dominan daripada tulisan. Orang biasanya lihat gambar dulu atau video dulu daripada baca teksnya. Teks itu kalau perlu sekali. Betul. Ya bahkan kadang-kadang suka kita posting apa, orang masih nanya ya. Betul. Karena mereka nggak baca tulisan, cuma ngelihat gambarnya aja. Ya kayak misalnya Bang Arbain atau Cimarta yang sering ngasih workshop, jadi juri lomba foto dan lain sebagainya. Kita perhatikan tuh posting misalnya, ini tanggal berakhirnya lomba sampai kapan, padahal di posternya itu sudah ada keterangan atau daftarnya bagaimana gitu. Artinya dominasi gambar visual itu sedemikian dominan ya Bang ya. Orang kerap kali mengabaikan tulisan-tulisan seperti itu. Bahkan sekarang poster-poster kebanyakan kalau mau memasukkan tulisan bukan di poster itu, tetapi di suatu link yang bisa diklik dan baru orang baca. Jadi usahakan di poster itu semua sudah tersedia infonya. Tambahan barulah di sebuah link. Dan kalau selama pandemi ini kita lihat bahwa contohnya kita bicara mengenai fotonya Joshua Irwandi dalam proyek fotonya bersama dengan National Geographic gitu kan ya, yang foto jenazah yang dibungkus. Kita perhatikan bahwa foto yang sederhana itu kemudian menjadi viral dan menjadi perbincangan di banyak tempat ya kan. Itu menunjukkan bahwa penyampaian informasi terkait pandemi itu nggak cukup dengan narasi, nggak cukup dengan tulisan-tulisan, tetapi harus diperkuat dengan visual yang juga kuat dan tepat ya Bang ya. Gitu. Shocking pictures. Nah, intinya kita melihat bahwa kekuatan visual saat ini menjadi sedemikian dominan, terutama dalam ranah media sosial ya. Gitu. Kakak Marta, Bang Arbain dan saya juga itu kerap mengunggah atau mengupload konten-konten visualnya kami gitu. Yang sesekali disertai dengan narasi catatan yang tidak terlalu banyak ya. Justru kami berharap orang bisa mendapatkan informasi dari karya visual yang kami unggah. Gitu. Nah, kalau menurut Bang Arbain dengan pola dan dengan tren yang seperti itu, kalau kita bicara profesi, menjadi seberapa penting sih profesi fotografer itu selama pandemi ini?
ada orang bertanya sama saya, sekarang semua orang motret, apakah fotografer profesional, artinya yang cari makan dari foto, apakah akan terusik gitu kan? Itu analoginya sama dengan tukang pijat. Semua orang juga punya tangan, tetapi tukang pijat tetap laku kan, karena punya skill yang lebih daripada orang yang sekedar punya tangan. Dalam fotografi sama, sekedar menghasilkan gambar dan menghasilkan gambar yang punya makna dan bunyi itu beda sekali. Jadi kalau Anda memang merasa seorang fotografer yang memang profesional, usahakan Anda lebih daripada foto-foto karya orang lain gitu aja. Betul banget sih. Dan kalau kayak kemarin tuh, gue terus terang waktu pandemi ini kan kayak mendadak YouTube gue tuh banyak yang request tema khusus gitu loh. Jadi kayak banyak yang kayak nanya tips dong, tips-tips fotografi yang bisa diterapkan di masa pandemi, tips-tips dasar kayak gitu-gitu. Itu kan berarti kayak semua orang menyadari kalau sekarang bahasa visual itu jadi sesuatu yang penting gitu. Dan ada satu email yang masuk yang dia minta tolong untuk diajari foto produk karena dia berjualan aksesoris di Malioboro. Lalu kemudian kan di sana close down semua ya. Terus akhirnya mereka nggak bisa berjualan secara konvensional, jadi otomatis mereka kayak harus pindah ke online, jadi bisnis secara online. Dan kalau mereka nggak punya gambar, nggak bisa jualan gitu. Jadi segitu pentingnya sebuah visual itu sampai mereka otomatis mencari jalan untuk belajar fotografi di masa pandemi. Gitu. Ya sekedar memotret yang sesuatu itu beda sekali sama dengan bikin nasi goreng. Seorang mungkin bisa bikin nasi goreng, tetapi yang enak tidak banyak. Nah itu dia. Iya, teman-teman saya yang selama sebelum pandemi itu kerja kantoran rutin gitu ya, Pak, masuk pagi pulang sore gitu. Selama masa pandemi juga mulai karena waktunya banyak di rumah, mereka mulai merambah pelan-pelan jadi punya usaha makanan. Usaha rumahan lah seperti itu. Dan ketika mereka usaha rumahan, mereka memanfaatkan media sosial untuk promosi, dan ketika mereka berpromosi justru dibutuhkan kekuatan bahasa visual. Betul. Gitu kan, entah itu foto makanannya. Makanya teman-teman yang banyak berkecimpung di food fotografi itu menjadi punya lahan pekerjaan baru gitu, karena kursus kah atau orderan foto gitu, bagaimana membuat foto makanan yang mudah dengan menggunakan ponsel dan lain sebagainya, kira-kira seperti itu. Nah, kalau gitu Bang, di 2021 atau sampai selama pandemi ini, seberapa kalau misalnya ada orang nanya, Bang, apakah ini saat yang tepat untuk menjadi seorang fotografer? Menurut lo gimana Bang? Jadi fotografer tidak pernah ada saat yang tepat atau tidak tepat ya, tetapi yang pasti 2021 itu kan COVID extended gitu ya. Dan extendednya mungkin malah lebih panjang daripada aslinya 2020 kan. Kita nggak tahu COVID apaan, bahkan ada pengembangan virus baru dan sebagainya ya. Yang pasti memotret tidak ada hubungannya langsung dengan COVID ya. Memotret sebenarnya tidak ada hubungan langsung. Tetapi kalau dihubungkan dengan COVID, jadi sekarang ini banyak kegiatan terhenti. Saya kira yang tetap bisa jalan adalah fotografi. Untuk banyak hal ya, untuk jualan, untuk memamerkan suatu rumah baru atau hotel baru dan sebagainya. Ini adalah kalau Anda memang merasa ingin melakukan kegiatan fotografi, ya lakukanlah, tetap dengan protokol kesehatan. Yang pasti fotografi tidak ada hubungannya langsung dengan COVID, cuma melakukannya mungkin bisa bersinggungan dengan COVID. Betul. Kalau pengalaman lu sendiri kan lu lumayan aktif nih. Marta nih, kalau menurut saya adalah salah seorang, saya tidak mau menyebut dia influencer ya, tetapi seseorang role model yang ideal menurut saya. Kenapa? Karena Marta itu menjawab satu persatu pertanyaan dari followernya ya, dan itu keren banget itu butuh effort ekstra itu, butuh usaha ekstra untuk melakukan itu, dan Marta konsisten melakukan itu salutnya sama Marta. Satu persatu, satu berdua nggak mungkin. Nah, menurut lo dari bagaimana lu berinteraksi dengan para follower lo, yang lu dapatkan itu bagaimana? Apakah antusiasme dalam kaitannya dengan fotografi itu bertumbuh kembang atau bagaimana? Ya bertumbuh sih, tepatnya di masa pandemi tumbuhnya sih luar biasa. Tapi memang ini berbeda dengan fotografi yang kita biasa jalankan secara profesional, misalkan menggunakan kamera DSLR, mirrorless. Kebanyakan mereka mulai mencari fotografi yang menggunakan smartphone. Karena ya mungkin mereka juga mungkin baru berpikiran kan, ya udah yang penting ada gambarnya. Makanya balik lagi tadi kayak Om Arben bilang, makanan enak atau nggak enak kan mereka belum tahu nih. Jadi yang penting ada aja gitu, ada makanan gitu, ada fotonya. Jadi mereka akhirnya mencoba mulai dari smartphone itu. Jadi trennya kalau saya lihat memang
dari tahun ini tuh banyak banget sih yang orang nanya tipsnya tuh lebih ke smartphone fotografi. Sebenarnya kalau kita bicara teori fotografi itu kan sama aja. Jadi kalau secara trennya kan sebenarnya fotografi teorinya tuh sama aja sebenarnya. Fotografi secara menggunakan DSLR maupun pakai smartphone kan teori fotografinya sama gitu. Cuma ya hasilnya ada sedikit berbeda dan otomatis menjadi fotografer juga nggak bisa langsung beli kamera langsung jadi gitu kan ya. Jadi mungkin saat ini orang mulai sadar secara bahasa visualnya. Kayak Yang gitu. pasti jangan takut pakai handphone. Handphone buatan 2017 sampai sekarang. Betul. Dalam pengalaman saya, mutunya sudah lebih tinggi daripada kamera DSLR buatan 2004, 2005, 2006 ya. Jadi jangan takut memakai handphone buatan 2017 ke atas, apalagi Betul. buatan 2020. Itu mutu teknisnya memenuhi segala yang apa kita butuhkan. Secara umum, kebutuhan fotografi umum bisa di cover dengan Iya. smartphone. Gitu. Kalau kita lihat sekarang banyak media yang kemudian yang memberikan keleluasaan kepada kontributornya, kepada jurnalisnya untuk menggunakan perangkat ponsel ya Bang ya. Kalau kita kan tahun yang lalu, waktu kampanye yang dimenangkan oleh Trump, itu covernya Times Hillary itu memakai smartphone. Smartphone buatan 2016 Iya. ya. Smartphone 2016 bisa jadi sampul majalah Times, bayangkan. Hi-res sebesar majalah itu yang dulu zaman kamera digital awal itu paling enggak 6 megapiksel. Itu pun baru tercipta 2003 ya, 2001 2000. Bahkan pada saat kita project buku PLN kita itu ada yang pakai ponsel kan Bang? Ada beberapa foto dari daerah yang sangat terpencil yang tidak mampu mengirim fotografer dalam waktu singkat. Foto yang dipakai adalah dari ponsel. Luar biasa. Pemanfaatan fotografi dan video tidak selalu mencari makan atau mencari uang dari situ. Kalau kita menguasai pemotretan atau pembuatan video, gunanya banyak sekali. Satu mungkin paling ringan sekedar berceloteh pada teman, menceritakan perjalanan, ya, menceritakan suatu kejadian, suatu tempat yang indah itu misalkan. Sekarang lebih besar lagi, misalkan kita menjual sebuah benda, kita menaruh di toko-toko online ya, jual pakaian, jual makanan dan sebagainya. Itu kita juga butuh foto yang pas, atau kita mengklaim asuransi. Jadi intinya adalah memotret itu tidak sekedar memotret, kita harus tahu bagaimana memanfaatkannya dengan tepat. Betul. Kalau dari sisi komersil gimana Kak? Iya, kalau sekarang juga kan trennya itu nggak berubah ya. Jadi dari segi marketing pun udah banyak banget perubahan kalau saya lihat marketing zaman dulu sama marketing zaman sekarang. Zaman sekarang tuh lebih banyak soft sellingnya. Jadi kalau dulu kan benar-benar hard selling, benar-benar iklan, digeber, TVC apa ya. Kalau sekarang tuh banyak yang soft selling. Jadi budgetnya tuh pun banyak yang dialihkan dari print ad segala macam masuk ke konten-konten digital. Lalu kan zaman sekarang kita nggak bisa nutup mata juga kalau ternyata kayak influencer itu kan banyak banget di mana-mana gitu. Jadi karena mereka bikin konten-konten yang organik dan pembeli itu kan sekarang udah pinter ya. Maksudnya mereka juga pengen memang kayak testimoni jujur dari seseorang walaupun itu dibayar tapi kelihatannya seperti jujur gitu. Nah di situ peran fotografi itu penting banget, peran visual ya, foto visual bahasa visual. Jadi kayak semua orang ya bisa mengkomunikasikan itu kesannya kayak nggak dibuat-buat, nggak dibuat khusus seperti settingan dalam sebuah studio, tapi lebih ke natural kayak sehari-hari kayak gitu dong. Jadi banyak perubahan sih trennya. Iya, salah satunya kita bisa lihat TikTok ya. TikTok itu sebuah fenomena baru kalau menurut saya. Tidak hanya joget-jogetnya, tetapi di TikTok itu ketika TikTok memutuskan untuk melakukan komersialisasi atau monetisasi terhadap produknya, kita melihat bahwa banyak korporasi yang memanfaatkan TikTok sebagai sebuah kanal atau channeling untuk mereka melakukan promosi jasanya. Contohnya nih, saya nggak tahu apakah kalian sudah pernah nonton atau belum, tapi ada salah satu video di TikTok yang sempat lumayan viral tentang bagaimana seorang anak dari seorang pengemudi ojek online yang bisa mendapatkan beasiswa dari perusahaan ojek online-nya itu, dan kemudian dia bercerita bagaimana keluarga itu sedemikian gembira karena jeripaya orang tuanya yang bekerja sebagai pengemudi ojek online. Nah, kalau menurut saya itu sangat humanis dan itu bisa mendapat interaksi, mendapatkan perhatian dari audiensnya. Dan kebetulan TikTok video ya, tapi kurang lebih lah sama seperti foto. Kalau kita lihat trennya kesini ketika saya
berrelasi atau engage dengan para klien saya yang korporasi, mereka pengen saya bikin foto-foto yang justru tidak bicara mengenai kegiatan operasional korporasi itu langsung, tapi saya bicara dari kanan kirinya, seperti project buku foto PLN yang saya dimintai digarap oleh Bang Arben Rambe. Beberapa foto yang saya buat itu tidak bercerita mengenai PLN-nya langsung ya Bang ya. Saya bercerita mengenai bagaimana kanan kirinya PLN itu bisa mendapatkan manfaat dari PLN. Jadi ibaratnya cerita tentang A, bisa tentang A1, A2, A3 dan sebagainya. Betul. Kalau kita mau bicara, katakanlah kita mau bicara tentang titik A gitu, tapi kita nggak langsung titik A. Kita lewat A1, A2, A3, B bahkan mungkin atau C bahkan. Justru sekarang kalau kita bicara A, fotonya A, orang nggak lihat lagi. Benar. Istilahnya garing. Nah, dari situ kita bisa melihat bahwa trennya ke depan bahasa visual itu tidak lebih penting, itu sangat penting sekali. Gitu. Kenapa? Karena kita sekarang dibatasi untuk kemana-mana. Contohnya nih, kalau dulu kita misalnya mau ke Labuan Bajo, kita cukup pergi ke Labuan Bajo. Tapi kalau sekarang kan kaki kita dibatasi nih. Ada prosedur A, B, C dan lain sebagainya yang terkait dengan protokol kesehatan. Nah, untuk mensiasati itu para operator pariwisata, tour and travel itu mensiasatinya dengan membuat tour virtual. Nah, tour virtual itu kan isinya ya video ya foto. Nah, orang untuk bisa masuk ke situ ya tetap bayar juga gitu kan, walaupun mungkin tidak bayar tiket pesawat dan lain sebagainya. Ya kan, Bang? Mungkin side story-nya gini, zaman dulu kenapa radio itu populer? Karena orang bisa dapat berita sambil tidur, sambil nyetir, sambil masak. Sekarang, dimana semua orang tuh lihat gambar, itulah gambar bisa masuk kemana-mana. Di mana-mana kita lihat gambar, kita buka handphone, wallpaper dan sebagainya itu gambar. Jadi gambar sekarang itu udah seperti suara di masa lalu, ya. Benar. Nah, Pak, ini juga bukti nyata juga sih waktu aku kemarin road trip Jakarta Bali dan kemarin trip yang Sumbawa Barat itu kan viewerku kayak tiba-tiba meledak gitu. Tiba-tiba dari yang biasanya viewer cuma sedikit, tahu-tahu naik. Jadi kayak otomatis orang-orangnya sebenarnya craving ya. Mereka punya keinginan untuk traveling lagi, untuk jalan-jalan kemana, tapi mereka nggak bisa gitu karena pandeminya ini. Akhirnya begitu kita aku ada post di Instastory, cerita perjalananku, tripnya kemana, terus informasi macam-macam gitu ya. Nah itu kayak orang-orang suka dan mereka juga kasih feedback. Kayak makasih loh Mbak, aku jadi mengobati rasa rinduku sama kampung halaman kayak gitu-gitu. Jadi ya itu memang nggak bisa memang real gitu, memang nyata kejadian kayak gitu. Ya dari situ kita juga bisa melihat bahwa sebenarnya sih tidak hanya soal foto, video, tetapi juga informasi-informasi yang disampaikan secara visual, misalnya grafis, infografis itu juga mendapatkan traksi yang lumayan banyak gitu. Lihat aja lah di sosial media banyak yang kemudian membuat infografis terkait dengan ya tidak hanya COVID sih, macam-macam. Saya pernah baca sebuah riset dari Hootsuite tahun 2020. Warga negara Republik Indonesia itu dalam satu hari 8 jam dari 24 jam waktunya dalam satu hari itu aktifnya di sosial media. Jadi dalam 1 kali 24 jam terus kita katakanlah tidur 8 jam gitu kan ya, itu 8 sampai 9 jam. 8 jamnya itu kita mantengin sosial media. Nah, sosial media kita baca apa? Baca novel kan tidak. Kita lihat foto, kita lihat video, kita lihat infografis ya kan. Dan itu kan visual semua. Iya kan? Dan tadi ngomong-ngomong soal TikTok nih, kan aku berapa bulan lalu tuh sempat dikontak jadi sama TikTok. Ini jadi, sekarang TikTok ambassador. Kagak. Cuma diminta aja, bantu karena mereka ini kekurangan konten creator untuk fotografi. Jadi mereka bilang segitu besar demand-nya orang terhadap fotografi. Nah yang mereka tonton adalah konten-konten orang luar negeri. Dia bilang kenapa nggak kontennya itu di-create oleh orang Indonesia gitu. Jadi akhirnya mereka kontak untuk minta bantu supaya lebih aktif lah main di TikTok gitu. Dan bukan cuma joget-joget ya Bang. Betul, tidak hanya joget-joget karena jadi gue sadar banget kalau ternyata orang tuh memang suka gitu loh, suka dengan visual, dengan foto gitu. Cuma mereka mungkin ada keterbatasan, misalkan cari informasinya nggak tahu di mana gitu. Jadi mereka mencari dimanapun yang bisa mereka dapatkan.
Dan itu punya kaitan juga dengan kegiatan bisnis stok foto ya Bang ya. Ya. Kita lihat ada beberapa kawan kita yang sedemikian aktif di stok foto gitu. Apakah itu Karena Shutterstock, ini stok foto itu adalah foto yang dibuat entah kapan, yang akan dipakai sekarang. Jadi untuk yang belum pada istilah stok foto ya, stok foto adalah foto simpanan yang bisa dipakai kapanpun. Gitu, Betul sekali. Dan requirement-nya kalau stok foto sekarang ada beberapa website stok foto yang tidak mengharuskan foto-foto atau video-video yang diambil dengan kamera mirrorless atau DSLR, bahkan seperti Abang Arbain bilang tadi pakai ponsel pun mereka terima. Dan ada beberapa teman yang fotonya pakai ponsel laris manis. Seperti itu. 2 minggu lalu seorang teman itu menjual foto yang dari cellphone tentang perahu pinisi, dan itu terpakai untuk kalender tahun depan. Itu hanya dari cellphone. Bahkan fotonya Bang Arbain sendiri yang difoto oleh orang lain itu dijual. Jadi fotonya bukan foto soal, tapi soal isinya itu ada fotonya Bang Arbain. Dan di belakangnya adalah sebuah pesawat militer buatan IPTN gitu aja. Jadi sebuah foto itu bisa macam-macam ya. Saya jadi bingung, ada wajah saya dan karena udah terjual 2-3 kali gitu loh. Seru. Dan emang kalau gue juga suka dapat pertanyaan sih, kayak kita nih belajar foto sebenarnya fotonya buat diapain sih? Kadang-kadang kan buat yang pemula masih nggak tahu ya jual kemana atau apa, dan memang buat stok foto ini memang jadi satu alternatif passive income-nya kita. Jadi kita posting di sana, ya one day kebeli, ya lumayan lah ada yang transfer. Segera catatan ya, nasi pecel teman saya kita Munir ya, yang stok foto itu dia yang dengan cellphone buatan tahun 2014 atau 2012 ya, kuno sekali, hanya 4 megapiksel dan itu terjual beberapa kali. Nah itulah makanya lagi-lagi ketika sebenarnya obrolan kita pada hari ini itu berangkat dari sebuah pemikiran bahwa kita bisa berbuat apapun dengan foto. Iya, jadi betul. Kita itu membutuhkan visualisasi untuk banyak hal, membutuhkan pandangan terhadap sebuah produk visual ketimbang membaca gitu. Karena saya nggak tahu, semoga salah, tetapi Indonesia itu punya duta baca, yaitu Mbak Naswa Shihab. Dan kalau saya tidak salah, di Asia Tenggara hanya Indonesia yang punya duta membaca. Itu artinya menunjukkan bahwa Indonesia di Asia Tenggara itu minat membacanya rendah. Nah, dengan kondisi minat membaca rendah, berarti dari 240-an juta penduduk Indonesia itu lebih memilih 270 juta penduduk Indonesia itu lebih memilih untuk membaca gambar ketimbang membaca teks. Kira-kira seperti itu. Jadi harusnya masih menarik ya sampai pandemi ini selesai ya. Betul. Gitu. Dan pandemi ini nggak tahu kapan selesainya. Pandemi ini nggak tahu ya, moga-moga segera. Semoga segera. Dan kita bisa jalan-jalan lagi. Karena ada beberapa inisiatif kita mau jalan-jalan ya, mau kolaborasi lagi seperti itu. So silakan Kakak Marta, mungkin ada yang ditambahkan? Apa ya yang pasti buat teman-teman yang mungkin dari kemarin belum ada bayangan nih fotografi itu kayak gimana, terus bagaimana sih perspektifnya, mungkin selama ini dengarnya komentarnya saya lagi gitu ya. Mungkin ini kan perspektif yang berbeda dari Om Arbain secara jurnalistik gitu, dari Kakak Ladung sendiri. Jadi banyak hal yang menarik yang istilahnya berkembang terus-menerus, dan kita juga harus rajin ngikutin sih ya. Maksudnya jangan seolah-olah kayak oh ya udah ngelihat kayak gini, ya udah sampai berabad-abad nanti akan seperti ini aja gitu. Tapi enggak, fotografi itu berkembang. Jadi terus-terusan berkembang dan kita juga bisa ngikutin. Jadi buat teman-teman yang mungkin kemarin-kemarin udah agak pesimis sama fotografi, ya mungkin tahun 2021 bisa coba lagi dengan sesuatu yang baru. Benar sekali. Dan oh ya, sebenarnya kita itu punya masker, cuman kami lepas dulu karena mau ngomong kan. Betul. Karena kalau ngomong tanpa masker itu kayaknya susah gitu. Dan saya nggak tahu nih, kalau kayaknya ngomong pakai masker kamu kebalik. Oh ya, kalau ngomong pakai masker. Saya nggak tahu nih Kakak Marta, apakah ini kayaknya setupnya benar-benar sederhana ya Kak ya? Iya, ini kita kebetulan tadi habis ada meeting, terus kita mampir ke coffee shop karena jadwal kami agak padat ya. Jadi sebisa mungkin kita coba bikin vlog untuk mengutarakan apa yang kita pikirkan. Iya, betul. Dan susah banget nyari Om Arbain. Betul. Dan audio recordingnya pakai smartphone dong. Pakai handphone dong. Kayak gitu. Seperti itu. Jadi
mumpung ketemu, soalnya Bang Arbannya kemana-mana, nanti Kakak Marta nyelam-nyelam lagi. Ayo. Saya rencananya juga tanggal 7 nanti sudah mulai 3 bulan meninggalkan Jakarta untuk syuting di Sumbawa Barat gitu kan. Ya. Jadi ya mumpung ketemuan ya kita taping ya. Gitu. Betul. Dan kita juga ingin ngucapin selamat tahun baru. Selamat tahun baru buat kawan-kawan. Bang Arbain ada pesan nggak? Tahun baru makin hebat kita semua. Iya. Kita Tetap semua positif. sehat ya. Sehat. Tapi tetap negatif juga. Oh ya. Kayaknya ini baru kali ini kita tuh menghindari positif ya. Iya. Hidup positif, swab negatif. Iya, Iya. itu dia. Kalau dulu kan Penting. yang namanya positif itu selalu menggembirakan gitu Iya. ya. Sekarang positif itu kadang-kadang mengecewakan. Gitu. Terima kasih loh Kak Marta sudah diundang. Makasih juga buat Om Arbain hari ini sudah menyempatkan waktunya Kakak Ladung. Jadi buat teman-teman semuanya Happy New Year, dan buat teman-teman yang ingin request nih next berikutnya saya collab sama siapa dan mau bahas apa, silakan tulis di bawah. Dan jangan lupa like, comment, subscribe dan juga share. Thank you for watching.